Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen kita, dosen pengampu yaitu Dr. Agung Triyayudi, Askom Fkom. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Adila dari Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan membuat vlog untuk menyelesaikan UTS. Nah, di sini mata kuliahnya ada metodologi penelitian. Nah, materi ini saya ambil dari tugas sebelumnya. Nah, bedanya di sini membuat presentasi. Oke, langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini saya filenya berupa PDF karena saya bikinnya ada di Canva bukan di PowerPoint. Kita langsung saja ke materinya. Nah, di sini judul presentasi saya adalah sistem bakar diagnosa penyakit pada anjing menggunakan metode berbasis web, certain faktor. Untuk pendahuluan, dari makalah tersebut saya menjabarkan ke PowerPoint, tapi tidak semuanya. Kalau semuanya namanya bukan presentasi kalau menurut saya. Jadi saya setengahnya saya jabarkan, setengah nanti saya akan membacanya. Oke, dari sini latar belakang. Anjing merupakan hewan yang bisa berinteraksi dengan manusia, sehingga anjing banyak dipelihara oleh manusia. Anjing juga merupakan hewan sosial, layaknya seperti manusia, yang mempunyai ciri-ciri seperti perasaan, hambatan, dan biasa ditemukan dalam pengelolaan anjing, yaitu penyakit seperti rabies atau scabies, itu istilah umumnya. Nah, salah satu cabang dari kecerdasan buatan yaitu sistem pakar. Dalam membangun sistem pakar, seorang peneliti menggunakan metode certain faktor untuk menghasilkan sebuah tingkat kepercayaan dalam mendiagnosa anjing. Nah, untuk kesetiaan dan ketulusan yang ditujukan anjing hampir mirip dengan konsep manusia tentang cinta dan persahabatan dan juga perasaan yang dimiliki. Meskipun sudah merupakan naluri sebagai hewan kelompok, namun pemilik anjing sangat menghargai kesetiaan dan ketulusan dan menganggap sebagai dia itu adalah keluarganya sendiri. Certain faktor merupakan metode yang mendefinisikan ukuran kepastian terhadap fakta atau aturan yang menggambarkan keyakinan seorang pakar terhadap masalah yang sedang dihadapi. Certain faktor untuk menghasilkan sebuah tingkat kepercayaan dalam mendiagnosis penyakit pada anjing itu. Dari sini ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara membangun sistem pakar yang mampu mendiagnosa pada penyakit anjing. Bagaimana cara mengimplementasikan metode certain faktor untuk mengatasi ketidakpastian hasil diagnosa dalam sistem pakar tersebut. Nah, dari sini ada tujuan penelitian. Selanjutnya, tujuan penelitian terdiri dari membangun sistem pakar diagnosa penyakit pada anjing, mengimplementasi metode certain faktor dengan mengatasi ketidakpastian hasil diagnosa sistem pakar tersebut. Kemudian memberikan informasi kepada warga masyarakat tentang penyakit kulit pada hewan. Oke, selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah terdiri ada berkurangnya pengetahuan pada pemilik anjing tentang penyakit kulit pada anjing. Kemudian sangat sulit menemukan seorang dokter hewan dikarenakan dokter hewan sangat jarang ditemukan di beberapa daerah. Tentunya juga keterbatasan jam operasional. Ada pembatasan masalah. Metode yang digunakan menyelesaikan masalah ini adalah metode certain faktor. Aplikasi ini diajukan untuk warga masyarakat yang ingin mengetahui tentang penyakit pada anjing dengan cara mendiagnosa dan cara penanganan penyakit yang sifatnya untuk memberikan pertolongan pertama.
Manfaat penelitian bagi seorang peneliti itu dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan kreativitas. Namun, bagi masyarakat adalah mempermudah warga masyarakat untuk mendiagnosis penyakit kulit pada hewan, termasuknya itu anjing. Oke, langsung saja kita ke landasan teori, yaitu ada sistem bakar. Nah, sebelumnya itu sistem bakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam pemecahan masalah yang biasanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar di bidang. Itu menurut Martin dan Oxman dalam Kusiri 26/11. Menurut dalam Kusiri ada sistem pakar, program yang menirukan penalaran seorang pakar dengan keahlian pada suatu wilayah pengetahuan tertentu. Kalau menurut Kusuwadewi dan Rohman dan Fauzia, sistem pakar atau expert system adalah program berbasis pengetahuan yang menyediakan solusi-solusi dengan kualitas pakar untuk problem-problem dalam suatu dominan yang spesifik. Nah, sistem pakar merupakan program komputer yang meniru proses pemikiran dan pengetahuan pakar dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu. Kemudian yang saya baca selain di sini, menurut Suyoto, para ahli bernama Suyoto pada tahun 2004, sistem pakar adalah program komputer yang menirukan penalaran. Sini ada ya. Nah, seperti kayak Kusniri, penalaran dengan keahlian suatu wilayah tertentu atau tuntutan dalam Kusniri sama. Sistem bakar adalah sistem yang didesain dan diimplementasikan dengan bantuan bahasa pemrograman tertentu untuk mendapatkan penyelesaian masalah seperti dilakukan oleh para ahli. Nah, kemudian sistem pakar ini dapat menampung pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari seorang pakar atau pengetahuan yang berasal dari buku jurnal, media, sosial media, majalah, dan lainnya. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan. Maaf ya, ini ada kelebihan dan kekurangan sistem pakar. Untuk kelebihannya terdiri dari yang pertama, memberikan keputusan yang lebih baik. Kedua, memberikan solusi yang tepat. Ketiga, memiliki reliabilitas. Keempat, dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas. Untuk yang nomor 1 dari kelebihan, memberikan keputusan yang baik, ini berupa pengertian, yaitu karena sistem pakar akan memberikan jawaban yang konsisten dan logis dari waktu ke waktu. Alasannya yaitu memberikan jawaban yang logis karena kan dapat memberikan sistem pakar dalam bentuk konsultasi. Nah, untuk pengertian yang nomor 2, sering terjadi seseorang manajer membutuhkan jawaban dari seorang pakar atau ahli. Akan tetapi orang yang dibutuhkan tidak ada di tempat, sehingga keputusan tersebut menjadi lambat. Dengan adanya sistem pakar, dengan adanya sistem pakar ini, jawaban dibutuhkan oleh pengambil keputusan selalu tersedia setiap saat dibutuhkan. Itu kelebihan dari sistem pakar. Nah, namun untuk kelemahannya, sistem pakar dirancang dengan aturan-aturan yang hasilnya sudah pasti dan konsisten sesuai dengan struktur diagram. Kemudian pengetahuan yang cepat berubah dari waktu ke waktu. Tidak ada jaminan bahwa sistem pakar memuat 100% kepakaran yang diperlukan. Nah, yang dimaksud dengan pengetahuan yang cepat berubah dari waktu ke waktu adalah dengan adanya knowledge base di sistem pakar harus selalu diubah. Tentunya cukup merepotkan. Itu kelemahannya dari sistem pakar. Kemudian di sini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama adalah keterbatasan pada bidang yang spesifik. Kemudian berdasarkan kaidah atau rules tertentu.
Outputnya bersifat anjuran atau nasihat. Kemudian outputnya tergantung pada dialog dengan usernya. Memiliki informasi yang handal, baik dalam menampilkan langkah-langkah antara maupun dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang proses penyelesaian. Kemudian memiliki kemampuan beradaptasi. Inilah beberapa ciri-ciri dari sistem bakar. Nah, kemudian untuk keuntungan arsitektur, karena tidak saya jabarkan di presentasi ini, maka saya membacanya. Untuk keuntungan arsitektur pemakaian sistem bakar. Yang pertama adalah ada meningkatkan fasilitas. Kemudian ada handal atau reliability. Terus yang ketiga, dapat menjalankan tugas dengan informasi yang tidak valid atau tidak pasti. Dapat membuat seseorang atau pemula dapat bekerja layaknya seorang pakar. Yang kelima, memiliki kemampuan yang dapat memecah masalah secara kompleks. Itu beberapa keuntungan dari arsitektur. Kita bisa disebut keuntungan pemakaian sistem bakar lah ya. Nah, dari arsitektur sistem bakar ini terdiri dari dua bagian kelompok, yaitu lingkungan pengembangan atau development environment dan lingkungan konsultasi atau consultation environment. Lingkungan pengembangan digunakan sebagai pembangun sistem bakar baik dari segi pembangunan komponen maupun basis pengetahuan. Nah, berikut komponen dari sistem bakar terdiri ada antarmuka pengguna atau user interface, basis data sistem bakar, akuisisi pengetahuan, inference engine, workplace atau blackboard, fasilitas penjelasan, perbaikan pengetahuan. Untuk dari pengertian antarmuka pengguna atau user interface merupakan perangkat lunak yang dapat menyediakan komunikasi antara pengguna dengan sistem bakar tersebut. Kemudian basis data sistem bakar atau Express System Database itu merupakan isi pengetahuan setingkat pada subjek tertentu. Berisikan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami, merumuskan, dan menyelesaikan beberapa masalah. Namun, basis data sistem bakar memiliki dua bagian, yaitu ada fakta dan aturan. Nah, untuk faktanya menginformasikan tentang objek dalam sekitar permasalahan tertentu. Kemudian untuk aturan, informasi tentang bagaimana cara memperoleh fakta baru dari fakta yang telah diketahui sebelumnya. Itu dua bagian dari basis data sistem bakar. Nah, untuk akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition merupakan akumulasi transfer dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan suatu masalah dari sumber pengetahuan ke program tertentu. Untuk inference engine, pengertiannya komponen ini mengandung mekanisme, pola pikir, dan penawaran yang digunakan seorang pakar dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut. Itu dari inference engine pengertiannya. Fasilitas penjelasan, workplace blackboard. Kalau untuk workplace blackboard ada sekitar dari sekumpulan memori kerja. Itu digunakan untuk merekam kejadian yang sedang berlangsung untuk keputusan sementara. Itu dari workplace atau blackboard. Kemudian untuk fasilitas penjelasan, komponen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan sistem bakar. Untuk perbaikan pengetahuan, memiliki kemampuan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerja serta kemampuan untuk belajar dari kinerjanya. Itulah beberapa pengertian dari macam-macam tersebut. Selanjutnya, sini adalah yang namanya certain factor.
Definisi menurut para ahli Giardino dan Riley dalam Kuslini 2082, sistem pakar tersebut harus mampu bekerja dalam ketidakpastian. Salah satu metode untuk menyelesaikan masalah ketidakpastian adalah certainty factor. Nah, certainty factor harus mampu bekerja dalam ketidakpastian ya. Kemudian certainty factor diperkenalkan oleh Sutcliffe Buchanan dalam pembuatan MBCEN atau Wisconsin dalam City. Certainty factor merupakan nilai parameter klinis yang diberikan MYCIN untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Kemudian ada diagnosis. Dalam dunia medis, diagnosa atau diagnosis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penentuan suatu penyakit dengan meneliti atau memeriksa gejala-gejala. Nah, di sini ada gejala-gejala penyakit kulit ya, termasuk anjing, ada alergi, skabies, kurap. Skabies itu yang kayak semacam alergi gatal-gatal itu. Impetigo, seborrhea. Untuk skabies merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh beberapa jenis tungau. Ini yang sering terjadi pada anjing ataupun kucing. Untuk hewan terinfektasi atau lingkungan yang telah tercemar oleh tungau. Kemudian untuk impetigo, kalau yang kurap atau alergi, yang pasti sudah tahu istilahnya. Kalau untuk impetigo, yaitu menyebabkan lepuh berisi nanah yang bisa pecah dan mengeras. Lepuh biasanya terjadi pada bagian perut yang tidak berbulu seperti anjing yang tidak ada bulunya. Tapi jenis ini jarang ditemui dan dapat diobat dengan larutan seperti tropikal. Untuk seborrhea, penyakit ini menyebabkan kulit menjadi berminyak dan bersisik atau ketombe. Penyakit ini kerap terjadi anjing yang masih muda yang bisa dikatakan baru lahir menjelang beberapa bulan atau beberapa minggu. Nah, kemudian di sini ada MySQL, struktur Cure Regu. Nah, di sini saya jelaskan yang saya jabarkan di sini. MySQL adalah sebuah DBMS atau Database Management System menggunakan perintah SQL yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis web. Nah, pengertian MySQL lainnya, MySQL sendiri memiliki fungsi, yaitu untuk membuat dan mengelola database pada sisi server yang memuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Kemudian, fungsi lain yang dimiliki adalah memudahkan pengguna dalam mengakses data berisi informasi yang bentuknya string atau teks yang dapat diakses secara personal maupun publik dalam web. Nah, untuk kelebihan MySQL diantaranya bersifat open source, mendukung pengguna multi-user, sajian tipe data yang variatif, dan memiliki performa yang baik, serta sistem keamanan yang pasti terjamin. Itu yang ada kelebihan dari MySQL. Untuk kekurangannya, yaitu technical supportnya kurang mendukung, kurang cocok untuk mengembangkan aplikasi yang berbasis game atau mobile, serta kurangnya mendukung dalam segi pemakaian database dengan kapasitas yang besar. Di sini ada metodologi penelitian, termasuk sumber data metode penelitian yang pada materi sebelumnya. Ada beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode R&D atau Research and Development, dan metode
kualitatif, metode kuantitatif. Nah, untuk metode kualitatif, menurut para ahli Trowell dalam buku Research Design, metode terdiri atas 5 macam, yaitu phenomenological research, grounded theory, ethnography, case study, dan narrative research. Untuk fenomenologi research adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data disertai observasi. Hal itu bertujuan untuk mengetahui fenomena esensial berpartisipasi dalam kehidupan. Kemudian untuk ada case studies adalah penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu orang atau lebih. Pengumpulan data. Dengan mengumpulkan data terus tadi pustaka, penyusunan telah dilakukan pengumpulan data dan observasi. Nah, di sini ada flowchart. Flowchart di sini semacam aplikasi, semacam alur-alur bagaimana cara menggunakan aplikasi dan cara kerja berjalannya di dalam sebuah aplikasi. Contohnya adalah ketika kita masuk ke aplikasi, ada klik namanya start, kemudian pilih gejala klinisnya terhadap hewan tersebut. Nah, di sini ada prior, jumlah kelas suatu penyakit atau total kelas, likelihood, jumlah data fitur, first priori, likelihood, perbandingan nilai posterior penyakit yang menyerang pada anjing, kemudian kita akhiri. Nah, data penelitian parameter jenis penyakit yang menyerang kulit adalah di sini ada beberapa gejala, hasil data dari penulisan pengumpulan penyakit melalui tadi pustaka dari jurnal yang saya ambil. Kode dan gejala klinis terdapat pada penyakit kode gejala yang nomor G1, G2, kemudian ada gejala klinis seperti beberapa macam ini dan nama penyakit. Ini yang saya ambil. Nah, untuk pengujian dan analisis, pengujian dilakukan menguji tingkat keakuratan atau kesesuaian dari data testing yang dapat dari pakar dengan hasil output dari sistem. Data testing yang dapat sebanyak 50 dari hasil percobaan yang telah dilakukan sebanyak 50. Nah, ini ada rumusnya, akurasi sama dengan 45/50 dikali 100%, maka akurasi yang didapatkan sebesar 90% ya. Nah, oke. Cukup sampai di sini saja presentasi yang saya jelaskan. Untuk sebelumnya, saya mohon maaf bila ada kekurangan atau ketidakjelasan saya dalam berpresentasi. Saya mohon maaf dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.